Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agus Sri Mulyani dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer dan ketujuh lapisannya. Apa itu OSI layer? Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization, disingkat menjadi ISO, di Eropa pada tahun 1997. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. OSI Reference Model memiliki 7 lapis, yaitu yang pertama ada Physical Layer, yang kedua ada Data Link Layer, yang ketiga ada Network Layer, yang keempat ada Transport Layer, yang kelima ada Session Layer, yang keenam ada Presentation Layer, dan yang terakhir ada Application Layer. Kita mulai dari lapisan ketujuh, yaitu ada Application Layer. Application Layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Selain itu, Application Layer merupakan layer yang berada pada tingkatan pertama yang telah berhubungan dengan jaringan besar atau sering disebut dengan internet, yaitu memiliki tugas mengidentifikasi aplikasi yang berjalan pada suatu komputer yang kemudian akan membutuhkan akses pada layer ini. Lalu layer ini akan menyediakan interface untuk aplikasi yang sedang digunakan. Contoh protokol yang bekerja pada application layer adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, HTTP, FTP, NFS, dan World Wide Web. Selanjutnya yaitu lapisan keenam, yaitu ada Presentation Layer. Pada Presentation Layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Dan Presentation Layer merupakan layer yang memiliki tugas utama untuk inskripsi dan kompresi data serta mengidentifikasi atau menerjemahkan tipe data atau format data pada sintak sistem seperti binary, JPG, dan contoh protokol yang bekerja pada Presentation Layer diantaranya yaitu JPG, ESCI, TIFF, Encryption, MPEG, dan GIF. Yang kelima itu ada Session Layer. Pada Session Layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Session Layer merupakan layer yang dapat untuk mengendalikan sesi komunikasi dan mengidentifikasi untuk memulai, mengkontrol, mengakhiri suatu komunikasi serta melakukan koordinasi dan menyediakan layanan pada layer yang berada di atasnya, yaitu layer Presentation dan layer Application. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita login ke sebuah website, kita biarkan dan kita tidak gunakan selama 1 jam, dan ketika kita mencoba untuk masuk ke website tersebut, tiba-tiba muncul pesan seperti berikut ini. Maka akan ada keterangan untuk perbaiki permasalahan berikut ini, yaitu sesi login Anda telah berakhir. Pada lapisan keempat ada Transport Layer. Di dalam Transport Layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada Transport Layer penerima. Tugas utama Transport Layer adalah untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengiriman data kepada komputer satu dengan yang lainnya, serta memperbaiki jika terjadi suatu error recovery saat berlangsungnya pengiriman. Transport Layer juga memiliki tugas menyediakan transfer yang reliable dan transparan, memberitahukan kalau data pesan telah diterima, menjamin saat pengiriman berlangsung bebas dari kesalahan. Pada lapisan ketiga ada Network Layer. Network Layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Network Layer merupakan layer yang memiliki tugas untuk merutekan paket yang diterima ke alamat yang sesuai dengan network tujuan. Atau lebih singkatnya bisa dibilang sebagai penyediaan fungsi routing. Dalam layer ini juga bertugas untuk mendeteksi jika terjadi error, memperbaiki error, dan melakukan pengiriman ulang paket yang rusak. Pada lapisan kedua ada Data Link Layer. Di dalam Data Link Layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Data Link Layer merupakan layer setelah physical yang berperan sebagai penyedia data transfer yang lebih jelas atau nyata.
mengendalikan aliran data, mengidentifikasi piranti jaringan, penghubung antara media network dan layer protokol yang memiliki level lebih tinggi dibandingkan dengan layer fisikal. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Physical layer merupakan model referensi yang berada paling bawah sebenarnya. Pada model referensi ini bisa dibilang layer yang paling sederhana, di mana layer ini berhubungan langsung dengan fisik media seperti transmisi peralatan jaringan. Contohnya pada layer ini yaitu hub, repeater, LAN card, kabel UTP atau sejenisnya, serta konektor. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.